Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hafizakumullah wa ra'akum. Saya Al-Faqir Imam Makhsus, pengasuh pondok pesantren Al-Azziyah 3 Sebanih, Banjaran, Bangkalan, Madura. Membuat konten ini setelah ada beberapa permintaan dari sebagian elemen masyarakat terkait sesuatu yang sedang ramai dibicarakan di atas permukaan media sosial, yaitu apakah benar nasab Ba'alawi para habaib di Indonesia ini berpangkal kepada seorang figur, seorang tokoh yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Abdullah ibn Maimun Al-Qaddah. Sebagai muqaddimah, Al-Faqir sebenarnya kurang tertarik untuk membahas polemik nasab yang sudah berlarut-larut menjadi kasus kemana-mana di antara elemen masyarakat. Kenapa demikian? Karena sebenarnya pembahasan nasab, lebih-lebih membahas nasab orang lain, tidak seharusnya ramai seperti ini. Kemudian tidak seharusnya dilibatkan semua elemen masyarakat. Karena bagaimanapun juga berdebat atau bermusyawarah tentang keilmuan dalam agama Islam itu diatur. Para ulama, para pakar sudah menjelaskan sejak dahulu kala. Ada sebuah konsekuensi ilmiah, keilmuan yang dinamai dengan ilmul jidal wa ilmul munadharah. Dan jidal atau munadharah ini pernah disinggung oleh beberapa ulama, bagaimana tata cara pelaksanaannya sehingga natijah atau hasil dari sebuah perdebatan itu memang seharusnya seperti apa yang diarahkan oleh agama Islam. Syekh Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfud Dunun memberi isyarat bahwa pertama yang mengarang ilmu jidal, perdebatan, musyawarah dan semacamnya ini adalah seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Syarafuddin As-Samarqandi. Beliau wafat pada tahun 600. Dalam kitabnya As-Sahaif Al-Qistas. Bahkan Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfud Dunun menyatakan hi ashharu kutubil fan. Ini termasuk dari sekian banyak dari karangan-karangan para ulama yang paling masyhur, membahas tentang tata cara akhlak, bagaimana kita membahas sebuah konsekuensi keilmuan. Dan beliau Haji Khalifah melanjutkan, wa awwalu man mayyaza hadhihi al-qawaid wa ja'alahu ilman mustaqillan Ruknuddin Al-Amid Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Irsyad. Bahkan yang mengarang khusus tentang tata cara perdebatan atau permusyawarahan tentang keilmuan itu seorang ulama yang bernama Ruknuddin Al-Amid Al-Hanafi dari mazhab Hanafi, dan beliau wafat sekitar tahun 615. Nah, apa yang terjadi dari sekian banyak kasus-kasus dalam umat Muhammad, kaum muslimin sekarang? Pembahasan ilmiah ini dimunculkan ke atas permukaan media sosial sehingga siapapun bebas berbicara. Padahal ada banyak pembahasan dalam agama Islam yang harus diatur. Dalam kitab Fan Al-Jidal wal Munadharah ada yang dinamakan munadharah, ada yang dinamakan mujadalah, ada yang dinamakan jidal, dan ini ada ta'rif, definisi masing-masing. Dan ada yang paling buruk yang dinamai dengan mira. Jidal mungkin masih banyak referensi yang kita temukan. Jidal, berdebat, itu bisa jadi dimulai atau didesak oleh orang lain, mendebat atau didebat. Dan jidal tergantung pelaksanaannya. Terkadang jidal ini bagus ketika pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diatur oleh tata cara, tata krama agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala
menganjurkan kita berjidal dengan ahlul kitab, tapi dengan wajadilhum billati hi ahsan. Berjidal dengan ahlul kitab dengan sesuatu yang lebih baik, bukan dengan menjelek-jelekkan orang lain, dengan mengejek orang lain atau pihak lawan dan semacam dan seterusnya. Ada munazarah atau muhawarah atau yang sering kita kenal dengan muzakarah. Ini lebih mengarah kepada hal-hal yang baik. Tapi jidal ada dua. Dan ada jidal yang baik, ada jidal yang buruk. Dan ada di sana dibahas oleh para ulama mira. Mira ini adalah sesuatu yang berkonotasi pada permusuhan. Berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tapi lebih kepada mematahkan dalil musuh apapun itu dengan menjelek-jelekkan, dengan memfitnah bahkan. Nah, mira ini yang dilarang. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Melaksanakan mira, perdebatan yang tidak sehat, membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an bisa mengarah pada kekafiran. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu jahannam. Siapa yang menuntut ilmu hanya untuk berlomba-lomba paling wibawa, paling gagah, paling megah antar para ulama, atau yumariya bis sufa, atau mendebati dengan debat yang jelek kepada orang-orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau hanya sekedar untuk memperbanyak pengikut, untuk viral dan semacamnya, adkhalahu Allahu jahannam, maka ia terancam akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka jahanam. Nah, kembali kepada pokok permasalahan.